Halo semuanya, hari ini saya sedang menikmati alam, di mana ya menghindari hiruk-pikuk di kota yang sudah penuh polusi. Beginilah cara menikmati bumi, yaitu mendatangi tempat-tempat di mana semuanya masih asri dan masih alami. Ya, berbicara mengenai bumi, dan sesuai dengan pembahasan kita kali ini. Zaman dahulu, manusia hanya menganggap bumi sebagai satu-satunya planet yang berada di luasnya alam semesta ini. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi pengamatan antariksa, manusia pun akhirnya mengetahui bahwa bumi hanyalah satu di antara beberapa planet di sistem tata surya ini. Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman dibarengi dengan teknologi pengamatan antariksa yang kian berkembang, manusia pun akhirnya tidak sekedar mengetahui bahwa tata surya kita saja yang ada di alam semesta yang luas ini. Namun manusia akhirnya bisa mengetahui bahwa ada sistem bintang lain di luar sana, dan bahkan manusia juga mengetahui bahwa galaksi Bima Sakti kita hanyalah satu di antara triliunan galaksi yang tersebar di seluruh penjuru alam semesta ini. Kemudian setelah itu apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan sekaligus menjadi tanda tanya besar. Manusia sampai sekarang bertanya-tanya, apakah di luar sana juga terdapat alam semesta lain yang sama seperti alam semesta yang sudah berhasil diamati oleh umat manusia? Atau bisa kita sebut sebagai multiverse atau alam semesta ganda? Untuk sekarang jawabannya jelas tidak ada yang tahu. Nah, beberapa orang menganggap arti kata tidak tahu sebagai batasan bagi ilmu pengetahuan. Tapi ini tidak berlaku bagi sains. Kemungkinan akan adanya multiverse atau alam semesta ganda masih sangat-sangat terbuka. Dan ini yang masih diteliti oleh para ilmuwan. Nah, berbarengan dengan pembahasan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengetahui lebih jauh mengenai multiverse atau alam semesta ganda. Ikuti penjelasan saya. Hipotesa mengenai multiverse atau alam semesta ganda menyebutkan bahwa kita saat ini hidup di dalam alam semesta paralel yang di dalamnya terdapat lebih dari satu alam semesta. Jadi, secara sederhananya multiverse merupakan kumpulan dari alam semesta yang jumlahnya tak terhingga. Untuk hipotesa dari multiverse ini, diyakini kebenarannya oleh sejumlah ahli fisika teori karena memang multiverse masih berupa teori yang belum bisa dibuktikan keberadaannya, dan juga adanya teori multiverse ini mengundang perdebatan dari kalangan para ilmuwan. Bagi para ilmuwan yang mendukung teori ini, mereka berpendapat bahwa teori ini merupakan langkah lanjutan bagi cerita mengenai inflasi alam semesta ini. Sementara bagi yang menentang, mereka berpendapat bahwa teori multiverse ini bukanlah fisika dan tidak ilmiah, melainkan ranah metafisika yang tidak dapat diuji dan juga dibuktikan. Ya, memang sejauh ini sains selalu dilandaskan pada data yang dikumpulkan dan diprediksi yang dapat diuji. Jadi bagaimana cara untuk menguji keberadaan adanya multiverse ini agar sesuai dengan landasan sains? Untuk mengetahui jawabannya, penelitian pun dilakukan. Matthew Johnson dan rekan-rekannya dari Perimeter Associates melakukan penelitian untuk membawa hipotesa multiverse ke dalam ranah pengujian. Tapi, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai ranah pengujiannya, kalian harus tahu terlebih dahulu tentang multiverse atau alam semesta ganda ini. Menurut Matthew Johnson selaku ilmuwan yang meneliti mengenai keberadaan multiverse ini, model inflasi alam semesta membuka ruang bagi keberadaan atau adanya alam semesta ganda. Nah, inflasi ini merupakan periode pemuaian alam semesta dalam waktu sekejap yang bahkan lebih cepat dari satu kedipan mata. Dalam periode inflasi ini, alam semesta mengembang atau memuai dari ukuran yang lebih kecil dari atom menjadi seukuran galaksi dalam sekejap saja. Jika inflasi terjadi, maka ada teori yang juga mengatakan bahwa inflasi itu tidak akan pernah berhenti, yang dikenal sebagai inflasi abadi. Dalam inflasi abadi ini, ada media atau ruang yang diisi oleh inflaton yang merupakan energi yang menyebabkan alam semesta mengalami percepatan dalam pemuaiannya. Pada mulanya, model alam semesta ganda adalah ruang hampa yang kemudian dipanaskan oleh energi yang ada di dalamnya. Untuk energinya berupa energi gelap, energi vakum, medan inflasi, atau juga oleh boson Higgs. Kalau dianalogikan, inflasi alam semesta ini sama seperti air yang dididihkan dalam panci.
Energi tinggi tersebut kemudian menguap dan membentuk sebuah gelembung. Setiap gelembung tersebut merupakan ruang hampa lainnya dengan energi yang lebih rendah. Energi yang ada menyebabkan gelembung memuai dan juga bertumbuh. Saat gelembung mengalami pemuaian, maka kumpulan gelembung semesta itu akan terpisah oleh pemuaian ruang. Dan akibatnya, dalam model multiverse, gelembung semesta jadi sangat langka karena terpisah jauh dari satu sama lainnya, atau malah padat seperti busa. Banyaknya gelembung alam semesta tersebut merupakan alam semesta dalam multiverse, di mana salah satunya adalah gelembung semesta di mana kita berada saat ini. Jadi, dalam teori ini mengatakan bahwa kita kemungkinan saat ini berada di gelembung semesta di antara gelembung semesta yang lainnya. Tapi, ini masih hanya sekedar teori ya, dan keberadaannya pun masih menjadi perdebatan. Setelah kalian sudah paham mengenai multiverse, sekarang mari kita beralih untuk membahas ke ranah penelitian untuk membuktikan keberadaan alam semesta ganda ini. Dalam penelitiannya, Matthew Johnson membangun kasus langka di mana gelembung semesta kita bertabrakan dengan gelembung semesta yang lainnya. Ia juga melakukan simulasi seluruh alam semesta dan memulainya dengan alam semesta yang memiliki dua gelembung semesta di dalamnya. Kedua gelembung kemudian bertabrakan dan tentunya menyisakan memar atau tanda luka akibat tabrakan tersebut. Nah, tanda inilah yang kemudian dicari sebagai bukti keberadaan adanya alam semesta ganda, sesuai dengan apa yang sudah disimulasikan oleh Matthew Johnson. Lanjut, tanda atau memar yang dihasilkan dalam tabrakan gelembung semesta berupa memar melingkar pada CMB atau Cosmic Microwave Background. Tanda melingkar itu bisa dilihat berbentuk seperti piringan pada peta CMB, di mana intensitas cahayanya sedikit berbeda. Tapi, perlu untuk kalian ingat bahwa simulasi multiverse dan keberadaan gelembung semesta tidak menyertakan dan memperhitungkan semua atom, bintang, maupun galaksi di dalamnya. Itu artinya pemodelan yang dilakukan hanya dalam skala besar, di mana gravitasi dan gaya lainnya yang dibutuhkan saja untuk diperhitungkan. Ya, mungkin tampaknya ini hanya sebuah langkah kecil dalam hal simulasi komputasi. Akan tetapi, langkah kecil ini sebenarnya merupakan lompatan yang besar bagi kosmologi multiverse. Kemudian, dengan adanya pemodelan ini, multiverse atau alam semesta ganda bukan lagi hipotesa dan teori saja, melainkan sudah memasuki tahap pengujian. Pemodelan yang dibuat Matthew Johnson sudah mencapai kemampuan untuk mengesampingkan beberapa model multiverse tertentu jika model tersebut ternyata tidak mampu memperlihatkan apa yang seharusnya tampak sesuai yang diprediksikan sebelumnya. Contohnya, seperti tabrakan sebuah gelembung semesta dengan gelembung lainnya yang akan menyisakan memar pada CMB. Jika ternyata memar melingkar tersebut tidak ditemukan pada CMB, maka jelas beberapa model tidak dapat dikatakan valid untuk diperhitungkan dalam model multiverse ini. Matthew Johnson dan timnya pun mulai melakukan pencarian jejak peninggalan tabrakan antara gelembung yang mungkin tersisa. Meskipun belum ada bukti nyata dari kehadiran tanda melingkar pada CMB, namun untuk pertama kalinya, teori multiverse ini sudah dibawa ke ranah saintifik untuk diuji dan dicari tanda-tandanya. Sebelum kita lanjut, apa sih signifikansi dari multiverse ini? Apakah ini menandakan bahwa kita tidak sendiri di alam semesta ini? Ya, itu mungkin saja. Karena kalau memang keberadaan multiverse atau alam semesta ganda ini ada, maka diharapkan di sana akan ada planet, bintang, atau mungkin galaksi yang di dalamnya kemungkinan terdapat kehidupan layaknya di bumi saat ini. Tapi, untuk saat ini kelihatannya terlalu jauh untuk memikirkan sampai ke sana. Karena teori ini juga masih belum bisa diterima secara luas dan juga masih belum bisa dibuktikan secara pengamatan. Berlanjut ke penelitian Matthew Johnson. Menurutnya, dengan simulasi yang ia lakukan, kita semua bisa mengetahui seandainya kita berada dalam gelembung semesta. Tapi, dari semua yang kita sampaikan tadi, dan perlu untuk kalian ingat, bahwa Matthew Johnson sendiri sebenarnya memulai simulasi dengan mengasumsikan multiverse yang memiliki dua gelembung semesta yang kemudian bertabrakan. Dari tabrakan itulah ada memar yang tersisa dan diharapkan menempel di jejak alam semesta kita atau CMB. Tapi bagaimana jika seandainya multiverse itu memiliki banyak gelembung yang bahkan tak pernah saling bertemu? Atau bagaimana jika multiverse dimulai dengan banyak sekali gelembung semesta dan gelembung semesta kita tak pernah bertabrakan dengan gelembung yang lainnya? Itu masih menjadi pertanyaan besar dan belum ada jawabannya saat ini. Namun, penelitian tidak berhenti sampai di Matthew Johnson saja.
kedepannya masih akan ada banyak penelitian lainnya untuk mengungkap keberadaan alam semesta ganda. Jadi, untuk sekarang, keberadaan multiverse memang belum ada. Tapi, siapa yang tahu kedepannya? Dengan mengetahui penelitian tentang multiverse atau alam semesta ganda tadi, kalian sudah pada tahu kan kalau memang multiverse sampai sekarang masih belum bisa ditemukan eksistensinya atau keberadaannya. Tapi kalau kita beralih atau bertanya, apakah kita sendirian di alam semesta saat ini? Ya, mungkin saja. Karena di dalam alam semesta yang berhasil teramati saat ini, yang sudah kalian lihat saat ini, kita saja belum tahu. Dan juga beberapa planet yang sudah diidentifikasi oleh para ilmuwan itu juga belum bisa memastikan apakah terdapat kehidupan di dalamnya. Lagian, di alam semesta yang luas ini sudah ditemukan banyak sekali sistem bintang, tapi tidak satupun yang berhasil ditemukan apakah ada kehidupan di dalamnya. Jadi kemungkinan kalau kita tidak sendirian di alam semesta ini sebenarnya masih terbuka lebar. Setidaknya, sampai di masa depan manusia bisa menemukan teknologi penjelajahan antariksa yang mampu untuk menjelajahi seluruh penjuru alam semesta ini, kita akan tahu jawabannya. Dan untuk sekarang, keberadaan multiverse memang masih belum ada. Jadi pada intinya, keberadaan multiverse atau alam semesta ganda masih sekedar kemungkinan dan belum ditemukan eksistensinya. Saya Junior Fikri Abdillah beserta seluruh tim Nasi Angkasa mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.